Kayak gini Bang, aja, kan aku yang menurut nanya. Al-Quran, Bang pelan-pelan lah. Menurut Al-Quran yang menyebutkan nama Muhammad itu kitab Taurat dan Injil atau Zakir Naik? Hampir semua kitab-kitab sih. Ya udah, mana? Tunjukkan satu aja kitab. Kitab Taurat, Injil atau apa? Silakan. Bang. Meninggal dunia. Enggak usah bahas itu. Ternyata banyak sekali nih teman-temannya Dayak Mualaf yang bernasib sama seperti aku udah siapkan datanya. Dayak Aku udah siapkan. Saya sudah jawab pertanyaanmu. Saya mau tanya kamu pertanyaan yang sama seputar sabar dulu. Sebentar. Saya mau tanya sama kamu pertanyaan. Iya, nanti kamu bisa tanya balik. Sebentar. Nanti kamu bisa tanya balik sama saya. Saya mau tanya kamu pertanyaan yang sama tentang penebusan dosa dalam agama Islam. Gimana? Ini yang dijawab apa, yang ditanya apa, yang gelagapan kan? Dia datang terlebih dahulu. Nah, biasanya yang palsu-palsu itu datang kemudian. Contoh nih, ya kan? Honda memproduksi Suprafit. Nah, kemudian yang palsu-palsu akan memproduksi Superfit. Nah, saya dulu juga terkecoh. Zaman-zaman kita sekolah kan, saya pikir ini motor Suprafit. Ternyata setelah saya dekati, Superfit. Nah, ini KW-nya begitu. Nah, sekarang gini, kami kan orang Kristen sudah mengatakan bahwa itu berbicara mengenai Roh Kudus, Roh kebenaran. Nah, kemudian Anda orang-orang Islam diwakili oleh Erik Ranggung, itu adalah tentang Muhammad, betul? Saya belum mengatakan. Iya, tapi kan maksud Anda ke arah situ kan? Anda mau mengatakan itu Muhammad kan? Iya. Oke, berarti Anda percaya bahwa Muhammad itu utusan Yesus? Bukan. Nah, ini namanya standar kan? Ini dari Bapak. Lu ini bagaimana? Oke, berarti Muhammad diutus oleh Bapak. Oke. Ini gimana? Ini sebentar. Anda percaya bahwa sebentar gini. Kita turun gini teman-teman gini. Kita biar nggak debat kusir ya. Kita turuti dulu maunya orang Islam. Berarti Muhammad diutus oleh Bapa di sorga. Diutus oleh Allah. Bapa di sorga. Saya nggak tahu itu Bapak sorga apa namanya. Nah, kan ini gimana? Kita teman-teman. Si Uncu PI akunnya katanya kena bom. Rasakan. Rasakan kau Uncu PI. Yuk silakan ya. Sekali lagi kepada teman-teman muslim. Mari kita diskusi dengan baik ya. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan. Ya. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan. Oke, kita kasih nek ada Iki 865437. Banyak bener namanya nih. Iki. Ya, selamat malam saudara Iki. Saudara Iki, selamat malam. Halo? Kok gelap-gelap bang? Iki Muslim? Muslim. Iya, silakan bang. Nyalakan kamera Anda. Silakan. Pindah ke tempat yang terang bang. Jangan gara-gara Muhammad di tempat gelap Anda juga ikut-ikutan. Ayo, silakan. Halo? Iya, silakan bang. Nyalakan kamera Anda. Tapi pindah di tempat yang terang. Mentang-mentang Muhammad menerima wahyu di gua yang gelap, Anda jangan ikut-ikutan. Kalau gini kan ganteng. Ya, silakan yuk. Bang Iki. Silakan Bang, apa yang ingin Anda mau sampaikan? Silakan. Muslim ya? Yesus itu Muslim. Dia kan silakan yuk. Yesus katanya ingin menebus dosa-dosa umat manusia. Jadi pahlawan, ya kan? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Apakah Anda tidak tertarik membahas bagaimana umat Islam kena prank? Itu kan kitabnya sudah kamu berubah-ubah. Injil. Kan sebentar Bang, pelan-pelan. Gini. Gini Bang, pelan-pelan ya. Selama Anda jadi orang Islam, Anda kan dengar.
selama Anda jadi orang Islam, Anda kan dengar bahwa Ustadz Anda bicara, ulama Anda bicara tentang bagaimana nama Muhammad itu tertulis dalam Taurat dan Injil, betul? Iya. Nah, tapi selamat, Anda kena prank. Loh, orang dulu kan sejarahnya tuh bahkan orang-orang Yahudi itu sudah ngumpul duluan di Madinah. Iya, selamat, Anda kena Menggunakan prank Muhammad. karena masalahnya ceritanya bohong. Ceritanya gak ada. Bahwa ternyata tidak ada nama Muhammad maupun nama Muhammad di dalam Taurat maupun dalam Injil. Ada. Nah, betapa disebutkan malang Dr. nasibmu. Zakir Naik. Ada disebutkan Dr. Zakir Naik dalam Di bahasa mana Ibrani ayatnya dia. bahwasanya Cuma Zakir kalian Naik, dirubah-rubah. bahwasanya Zakir Naik akan menyebutkan, masa Zakir Naik gimana sih? Yang menyebutkan nama Muhammad itu Taurat dan Injil atau Zakir Naik? Ada disebutkan. Nah, kan malang benar nasib orang Islam. Kayak gini Bang, aja nah. Kan aku yang Menurut nanya. Aku aja yang nanya. Al-Quran, Bang pelan-pelan loh. Menurut Al-Quran yang menyebutkan nama Muhammad itu kitab Taurat dan Injil atau Zakir Naik? Hampir semua kitab-kitab sih. Ya udah, mana tunjukkan satu aja kitab. Kitab Taurat, Injil atau apa, silakan. Bang. Meninggal Nggak usah bahas itu. dunia. Nggak usah bahas itu. Ternyata banyak sekali nih teman-temannya Dayak Mualaf yang Aku nggak- nggak bernasib sama Aku udah seperti siapkan datanya. Dayak Mualaf. Aku udah siapkan datanya soalnya. Aku di sini mau nanya. Oh, mau bertanya. Oke, Bukan berarti di- sudah ya. diakui ya bahwa Islam kena prank ya. Aku udah siapkan datanya yang itu. Iya, berarti sudah mengakui bahwa Islam kena prank. Enggak. Loh, gimana ya, sudah tunjukin ya. Tunjukin. Di kitab Taurat mana, di kitab Injil mana tertulis nama Muhammad? Ada bunyinya begini nah. Iya, silakan. Mutakim likuli Muhammadim. Mana? Coba. Mana kitab Tauratnya? Silakan. Mana kitab Tauratnya? Apa? Udah aku menanya kamu aja. Waduh. Kamu percaya Yesus mati demi dosa-dosa manusia? Ini bagaimana ini? Udah putus asa? Sudah putus asa? Enggak, itu bahasa apa? Aku udah bisa siapkan data sekarang. Ini gimana ini? Bang, sebentar. Anda percaya Al-Quran? Percaya. Percaya. Ada nggak Al-Quran di situ? Ada. Ada. Coba bukakan surat Al-Araf ayat yang ke-158. Coba. Gak usah. Aku mau nanya kamu berarti aja. kamu nggak percaya dengan Al-Quran. Berarti tidak Udah, percaya aku mau dengan nanya Al-Quran kamu ya? aja. Tidak percaya dengan Al-Quran? Kamu kalau mau belajar Al-Quran banyak. Sudah. orang. Saya sudah pelajari Kalau mau belajar Al-Quranmu. Al-Quran. Enggak, saya sudah pelajari Al-Quranmu nih. Anda kan berhubung Anda malas, Anda tidak mau membaca Al-Quran. Saya tahu orang Islam sekarang sudah nggak mau lagi baca Al-Quran, sudah nggak laku lagi Qurannya. Saya bacakan saja ya, nih. Itu ada tertulis di dalam surat Al-Araf. Ya nih, biar Anda saya bacakan. Anda kan sudah malas nih. Sebentar ya, sabar ya Bang ya. Saya ambil dulu Quran aplikasi saya Bang. Sabar, sebentar ya. 157 ya. Surat Al-Araf ayat 157. Nih, saya bacakan di sini. Oke. Saya bacakan ya, Bang ya. Yaitu nih orang-orang yang mengikut Rasul, nabi yang umi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Nih, ini Al-Quran mengatakan kepada kalian bahwa nama Muhammad itu mereka dapati namanya tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Nah, buktikan bahwa ayat ini lagi nggak ngeprank kamu orang Islam. Silakan.
Waduh, Kan- tarik napas dulu Bang. Tarik napas. Berubah-ubah. Tarik napas dulu, tarik napas. Sudah berubah. Gimana ini? Sejarah Bani Israel. Sebentar, gini. Ini menurutmu Lihat sejarah ayat Bani ini, Israel. sebentar. Menurutmu ayat ini berbicara tentang dirubah-rubahnya Injil atau berbicara tentang adanya nama Muhammad dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka? Enggak. Coba lihat sejarahnya Bani Israel. Enggak, jangan dulu. Bagaimana Ada Al-Quran nggak di situ? menyambut Ada Al-Quran di situ? situ? Sebentar Bang, ada Al-Quran di situ nggak? Ada? Enggak perlu. Enggak perlu. Oke lah Bang, karena Anda sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran, saya mengundang muslim yang masih percaya dengan Al-Quran ya. Waduh, kayaknya dia mau nangis nih teman-teman. Oke lah ya, Bang, nanti Anda ganteng-ganteng, nanti Anda nangis di sini. Udah dibawa dulu. Sayang, ganteng-ganteng nanti jadi lelucon. Ya, silakan ya kepada teman-teman muslim yang lain ya. Teman-teman jangan lupa absen hadir di sini teman-teman di 6.5K, tap layar di sini teman-teman ya. Nah, sekali lagi kepada teman-teman muslim ya, di sini saya memberikan kesempatan kepada kalian supaya apa? Supaya tidak terkesan bahwasanya orang muslim tidak diberi kesempatan untuk menjawab syubhat ini gitu loh teman-teman ya. Karena sehubungan dengan video viral debatnya saya dengan Dayak Mualaf kemarin yang sudah saya upload ya di silakan cek profil saya ya. Lihat di beranda sudah saya upload di situ videonya. Lengkapnya silakan nonton di YouTube yang juga saya tautkan di beranda saya di profil saya. Nah, bagaimana di situ Dayak Mualaf muter-muter, makasih bareng, makasih. Muter-muter nggak karu-karuan teman-teman ya. Ketika saya suruh menunjukkan di mana dalilnya Muhammad di dalam Taurat maupun Injil. Aduh, sampai sekarang konon kabarnya dia menjadi hantu penasaran. Oke, kita kasih naik lagi ada Manfatir. Ya, selamat malam Manfatir. Bang Edis. Ya, Tunggu selamat dulu. malam, Manfatir. Ya, silakan. Tunggu. Silakan, Bang, silakan. Oke, tunggu. Saya sudah kirim. Ya. Oke, salam kenal dulu. Salam kenal juga Bang Manfatir. Saya harap Manfatir ini mewakili agama Islam dan memiliki ilmu tentang agama Islam ya Bang ya. Iya, oke. Oke. Salam damai, Bang. Saya Ya, mau bertanya tentu, ini. Bang. Tentu Bang, kita sebagai manusia itu kita harus damai. Masalahnya ajaran Anda yang bikin Anda nggak bisa damai. Oke. Saya Betul mau nggak? bertanya. Sebentar Bang, betul nggak? Hah? Seandainya Anda jadi orang Islam, Anda itu tidak akan mungkin bisa berdamai dengan manusia lainnya. Kita orang Islam selalu damai. Bang, sebentar, gini. Oke. Kalau Anda orang Islam, maka Anda akan mengikuti Muhammad, betul nggak? Iya. Nah, apa kata Muhammad jika Anda berjumpa dengan orang-orang kafir? Seperti orang Yahudi dan Nasrani. Oke, begini ya, Bang Edis, begini. Nah, kan? Begini Bang Edis nih, Bang Edis. Silakan. Nah, Bang. begini ya. Silakan. Kan yang di sini itu saya yang jadi tamu kan? Ya, patutnya saya yang bertanya dulu, oke? Oh, jadi Anda sudah lari dari pokok bahasan dari Enggak. yang Anda barusan katakan? Kan begini Bang Edis, saya jadi tamu, saya yang bertanya duluan, oke? Ya boleh-boleh saja, tapi Anda akui dulu Oke. bahwa Anda sudah lari dari statement Anda yang awal. Anda katakan bahwa ajaran Islam mengajarkan damai. Ini Anda bohong yang nyata ini. Begini, saya bertanya dulu, oke? Silakan. Mereka Oke. sudah ketakutan teman-teman. Mereka ketakutan kalau ditanya. Silakan. Oke. Hmm. Begini Bang Edis, Ya, silakan. setahunnya saya kan dari yang berita yang pernah saya tonton, katanya Yesus itu menebus dosa katanya kan. Tapi kemana dia itu menebus dosa? Ke siapa dia itu menebus dosa?
Oke. Menebus dosa itu Jawabnya apa Bang memangnya? Edis? Hmm? Menebus dosa itu apa memangnya? Katanya Yesus itu yang menebus dosa orang Iya, orang makanya Kristen. saya tanya menebus dosa itu apa gitu loh. Saya tanya sama kamu, apa menebus dosa? Nggak tahu, saya kan Nah, melihat. makanya itu, berarti kamu nggak usah nanya itu. Kamu aja nggak tahu menebus dosa itu apa. Apa Ini nggak menebus bisa. dosa? Ini sudah nggak bisa jawab deh ini. Anda membuat pertanyaan, katanya Yesus menebus dosa. Saya tanya dulu kepadamu, apa yang dimaksud dengan menebus dosa? Nuh kan Ya, gimana ini Anda ini membuat Nggak pertanyaan dijawab, tapi belum lulus. Gimana saya mau jawab? Nggak dijawab Gimana ini. saya mau menjawab pertanyaanmu sementara kamu sendiri tidak paham dengan pertanyaanmu? Coba. Katanya saya pernah melihat apa namanya? Oke lah, baik, nggak apa-apa. Saya jawab saja. Saya Oke, jawab oke. saja. Saya jawab. Gini, Oke. Yesus ya di dalam Bible ya dikatakan bahwa Yesus itu darahnya ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Terus? Artinya bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka mereka itu tidak diperhitungkan lagi. Sebagai contoh begini, saya kasih contoh sederhana yang paling sederhana gini. Saya, oke, saya orang berdosa. Saya pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Contoh misalnya saja, misalnya saya mencuri, ya kan? Kemudian Terus? saya bersaksi dusta, ya. Kemudian saya apalagi melanggar hukum-hukum Taurat seperti itu. Nah, Oke. di hadapan tahta pengadilan, saya itu diperhitungkan sebagai seseorang yang berdosa, diperhitungkan sebagai orang yang salah. Maka saya akan mendapatkan hukuman. Nah, sementara Yesus adalah orang benar, sempurna, tidak melakukan kesalahan, dikatakan dia memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi diperhitungkan, dirinya tidak lagi diperhitungkan karena yang dipandang adalah Yesus. Artinya, saya tadi yang seharusnya mendapat hukuman, saya ibarat kata begini, ini Yesus, ini saya nih. Saya berdiri di baliknya Yesus, di belakang Yesus. Jadi, pengadilan itu tidak melihat saya, tetapi melihat Yesus yang berdiri di depan saya. Itu maksudnya Yesus menjadi penebus dosa saya. Artinya, Yesus ya kan berdiri di depan saya dan saya ada di belakang dia. Jadi yang dipandang itu adalah Yesus. Makanya orang Kristen itu mereka termasuk saya dibenarkan bukan karena kebenaran yang ada pada diri kita tetapi Yesus yang membenarkan. Seperti itu. Nah sekarang saya sudah jawab pertanyaanmu. Saya mau tanya kamu pertanyaan yang sama seputar sabar dulu. Sebentar. Saya mau tanya sama kamu pertanyaan. Ya, nanti kamu bisa tanya balik. Sebentar. Nanti kamu bisa tanya balik sama saya. Saya mau tanya kamu pertanyaan yang sama tentang penebusan dosa dalam agama Islam. Gimana? Ini yang dijawab apa? Yang ditanya apa? Yang dijawab Gelagapan kan? Enggak, saya mau tanya kamu seputar penebusan dosa dalam agama Islam. Gimana? Makanya kemana dia tuh menebus dosa? Kepada Bapa di surga. Terus berarti yang Bapa di surga itu lebih atas dari Yesus. Di dalam Bible dikatakan kepala dari jemaat adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Bapa di surga. Oke sudah Pak Edis, saya lagi pusing ini. Pusing saya dengarnya. Gimana dengan penebusan dosa dalam agama Islam? Yang dijawab Pak, yang ditanya apa, yang dijawab apa? Yang ditanyakan kemana Iya, dia itu itu sudah jawab, udah jelas. Gimana? Bagaimana dengan Siapa penebusan dosa dalam agama dosa? Islam? Kemana dia itu menebus Baiklah, dosa? baik. Kalau Oke. begitu selamat tinggal ya, selamat tinggal. Gimana Anda ini? Saya sudah jawab pertanyaanmu. Saya tanya kamu pertanyaan yang sama di dalam agama Islam. Orang Yahudi dan orang Nasrani akan menjadi penebus dosa. Tidak tahu itu. Giliran kamu permasalahkan penebusan dosa dalam agama Kristen. Ternyata dalam agamamu ada penebusan dosa.
Oke, baik. Kita kasih tema kita sebenarnya ini teman-teman ya. Mereka itu memang paling takut kalau ditanya. Gitu. Orang Islam itu ketika dia bahas Kristen, ketika dia bahas Bible, semangat 45 luar biasa teman-teman. Seperti dunia milik mereka. Tapi kalau ditanya balik tentang agama Islam, waduh teman-teman. Jangan ya. Oke, silakan kita beri kesempatan lagi. Kita kasih naik ada saudara. Sebentar. Teman-teman yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi teman-teman yang Kristen. Tolong. Kalau Anda mengajukan permintaan naik, batalkan permintaan naik Anda. Oke. Kita kasih naik ada Asmi. Ya, selamat pagi Asmi. Halo Asmi. Halo? Oke baik, karena tidak nyangkut-nyangkut, saya turunkan saja ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Bang Pucong. Bang Pucong lagi membawa apa ini? Isi bensin. Ya, Bang Pucong. Selamat malam. Halo, selamat malam Bang Idris. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Anda Muslim? Sebentar. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, yuk. Silakan. Ya, Muslim Bang. Kembali, senang sekali. Ya, saya mohon maaf, saya Kristen tapi saya bingung dengan masalah ketuhanan ini, Abang. Sebentar. Saya senang. Anda Muslim di KTP atau Kristen? Saya di Kristen, Bang. Kristen Saya gereja pernah di mana Bang? Sebentar Bang, gerejanya di mana? Saya di gereja di Katolik. Gereja di Katolik. Ya, gimana Bang? Ya. Katolik mana Bang? Dari Katolik ya Katolik, bukan Ortodoks. Iya, Saya orang awam. gerejanya ada gereja di Katolik mana? Oh, saya Santo Andreas. Santo Andreas. Oke, silakan Bang, silakan yuk. Silakan. Bang, saya ini masih bingung. Waktu saya masih merantau, Bang, saya sempat masuk ini agama Muslim, Bang. Oh, sempat mualaf, terus kemudian keluar lagi. Iya, sempat mualaf sekarang. Ya, makanya sekarang saya masih bingung, Bang. Oke, silakan Masih kalau Pak. bingung ini. Silakan. Silakan Bang. Di Alkitab tulisnya Yesus, sementara di Al-Quran tulisnya Isa. Terus Maria, Bunda Maria di Alkitab, sementara di Al-Quran Maryam. Terus yang di Abraham di Alkitab Abraham. Baik, saya jawab ya. Baik, saya jawab. Ya. Bisa saya jawab Bang, begini. Sebenarnya yang mana yang duluan? Baik, gini Bang. Jadi pertama Bang, ini saya bicara dari mulai hal yang paling sederhana sampai yang berat. Begini Bang, duluan datang yang mana? Uang palsu datang duluan atau datang belakangan? Saya tanya. Biasanya datang dari belakangan. Uang palsu datang belakangan kan? Iya. Iya, jadi begini Bang, Al-Quran datang belakangan, betul? Iya, benar. Iya, makanya saya bilang Bang, yang palsu-palsu itu biasanya datangnya belakangan. Setelah yang asli keluar, nah dibikinlah palsunya, tiruannya datang. Jadi begini Bang, di dalam Bible, di dalam Alkitab, tertulis sebuah informasi yang bunyinya begini. Bahwasanya akan banyak pemberita-pemberita palsu. Artinya akan ada Injil-Injil palsu, akan ada Yesus-Yesus palsu yang diberitakan. Ya.
Jadi saya kasih Anda contoh. Nama Anda Bang Pucong, ya. Ya. Bayangkan, ada yang menginformasikan bahwa Bang Pucong aslinya lahir di mana? Hari saya di NTT. Oke. Kalau Bang Pucong yang asli lahirnya di NTT kan? Sekarang begini. Ya. Ada Bang Pucong tapi lahir di Arab. Nah. Makanya Bang Pucong yang lahir di Arab ini sudah pasti Bang Pucong versi KW atau palsu. Nah, begitu juga dengan Yesus, Bang. Jadi Yesus yang asli itu ada di dalam Injil. Nah, sementara Yesus palsu lahirnya di Arab, Bang, Arab. Gitu. Jadi saya mau beritahu kepada Anda, apa yang tertulis di dalam Al-Quran, kalau orang Islam mengatakan itu Yesus, maka kita pastikan, kita simpulkan itu Yesus palsu. Begitu. Yesus yang lain atau Injil yang lain. Begitu, Bang. Dan itulah yang sedang kita lawan. Begitu. Yang sedang kita patahkan, yang sedang kita beritakan kepada seluruh manusia agar tahu bahwa kalau ada orang Islam mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'annya ada Yesus, pastikan itu Yesus versi Arab Saudi. Gitu. Iya, itu memang versi Arab, Bang, gitu. Karena apa? Karena apa? Begini, Bang, saya kasih tahu. Tadi kan sudah saya kasih tahu dari mulai yang penjelasan paling rendah dan penjelasan paling akademis. Saya coba ke penjelasan akademis ya. Gini, Bang. Anda percaya nggak bahwa ada orang Korea nih, presiden Korea namanya Sujono, percaya nggak? Atau Projo Joyoningrat, Anda percaya nggak? Nggak percaya karena begini. Secara akademis, secara sejarah, orang Korea itu namanya Kim Jong Un, Jong Il, apa begitulah nama-namanya begitu. Itu nama-nama orang Korea. Ya, benar. Ya kan? Nah, nggak pernah ada orang Korea asli namanya Projo Joyoningrat. Ini bukan nama orang Korea ini. Ini nama orang Jawa ini, ya kan? Terus orang Batak, Bang, orang Batak zaman asli ya, orang Batak asli. Itu namanya misalnya Hasudungan, Binsar, begitu. Itu nama orang-orang Batak, Bang. Bayangkan ada orang Batak asli, tapi namanya Kim Jong Un. Ini pasti bukan orang Batak. Nah, sekarang begini, kalau kita bicara akademis begini. Yesus itu kan nama Yunani, Bang. Nama Yunaninya. Nama asli, nama dalam bahasa Ibraninya itu adalah Yeshua. Ya kan? Ya. Artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Itu makna namanya dikaji, ditinjau dari bahasa Ibrani. Betul. Nah, sekarang kalau kita mau bicara akademis, ya, mau bicara ilmiah, sejak kapan nama Yeshua atau nama Yesus itu berubah menjadi Isa? Coba tanya orang Islam, apa makna nama Isa? Ditinjau dari bahasa Ibrani, kagak bakalan bisa jawab. Makanya saya bilang, kalau ada orang Islam mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, katakan kepada dia bahwa itu melanggar kaidah-kaidah bahasa, itu melanggar nilai-nilai sejarah. Bahwa nggak pernah ada orang Ibrani bernama Isa, itu dari mana jalan ceritanya? Itu sama saja Anda bilang di zaman purbakala di Korea ada orang bernama Projo Joyoningrat. Itu Anda sudah nekat ngomong kayak begitu. Nggak ada itu. Begitu. Nah, ini kalau kita bicara secara akademis, Bang. Kita nggak bicara dogma. Begitu. Ya kan? Seperti orang NTT. Orang NTT juga pasti punya nama-nama yang memiliki ciri khas NTT. Yang dalam bahasa-bahasa NTT. Begitu, Bang. Betul. Begitu. Seperti... Artinya gini, Bang, kita itu kalau mengkaji ke belakang, kita itu akan bisa melihat kok. Tanpa kita membahas dogma, tapi kita bisa pakai akal logis, pakai pikiran kita yang sehat, begitu. Begitu. Seperti Ibrahim, begitu. Tanya orang Islam, apa arti Ibrahim? Meninggal, Bang, meninggal. Dulu Abraham itu, namanya sebelum Abraham itu adalah Abram. Nah, karena Abram ini dan istrinya tidak memiliki keturunan, ya kan?
Akhirnya Tuhan bersumpah kepada Abram ini bahwasanya dia nanti akan diberikan keturunan oleh Tuhan. Akhirnya namanya dirubah, diganti oleh Tuhan dari Abram menjadi Abraham. Yang artinya adalah bapak banyak bangsa. Nah, datang Islam abad ke-7. Namanya Ibrahim. Coba tanya sama orang Islam, apa arti Ibrahim? Meninggal dunia. Meninggal dunia. Gitu bang. Sama seperti nama itu bang. Zaman dulu sebelum kalau zaman sekarang kan beda ya bang ya, orang kasih nama itu tapi nggak ada artinya. Kalau zaman dulu itu orang tuh kasih nama ada maknanya bang. Ya kan? Iya. Betul. Ya kan? Seperti orang Jawa memberi nama Suprapto. Ya kan? Itu ada artinya. Ya kan? Kemudian Jaka, itu ada artinya. Gitu. Nah begitu juga orang-orang Ibrani pada saat itu. Dia memberi nama itu ada artinya. Yeshayahu, Yeshua, ya kan? Yeremia, ada. Kemudian Zakaria, itu ada artinya. Nah coba tanya orang Islam, apa arti Ibrahim? Gitu. Ditinjau dari kajian bahasa. Pasti nggak dapat gitu loh. Kemarin apa arti Israel? Ya, orang Islam sampai sekarang tahun 2025 nggak tahu Israel itu apa. Nggak tahu. Adi Hidayat harus nyolong dari Bible. Iya, Adi Hidayat itu sampai dia harus ngais-ngais dari Bible itu arti Israel itu apa. Felix Yao beda lagi. Ya, makanya saya bilang bang, saking lengkapnya Al-Quran, saking begitu lengkapnya. Adi Hidayat sama Felix Yao harus ngais-ngais dari Bible. Ngorek-ngorek. Tahu macam ayam cari makan itu? Krek-krek-krek. Nah ini begitu ngais-ngais. Itu kelakuan orang Islam kayak gitu bang. Karena saking lengkapnya kitab mereka. Gitu. Seperti itu bang. Ya, makanya saya juga bingung. Kok namanya kok mirip-mirip gitu. Mirip gitu bang. Ya seperti kalau kita mau beli mau beli barang-barang KW. Ya kan barang KW itu kan selalu bikin kualitasnya lebih rendah. Biasanya barang KW itu kualitasnya lebih rendah. Ya kan? Ya enggak? Ya, baru begini bang. Selama saya ikuti kakak Mikana itu dibilang sila-silanya apa? Yesus itu dilahirkan di apa? Sila-sila saja sudah beda dengan ini Muslim bang. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran bang, tidak ada silsilah dari Isa. Makanya kalau ada orang Islam, sebenarnya gini, harus kita saling menghargainya begini. Tolong, Isa itu Nabi Anda, begitu. Jangan Isa itu Anda halusinasikan sebagai Yesus. Hal yang paling dasar aja tanya, coba apa makna dari nama Isa itu? Maknanya apa? Makanya saya juga nggak percaya lagi macam model-model begitu. Saya baca Arab nggak tahu bang. Nah ini gini bang, ini ada satu saya ya, ini kepada abang Katolik tadi kan? Iya betul. Saya karena banyak saya dengar, ya gini, karena banyak saya dengar bang, ada mualaf-mualaf dari Katolik, mualaf-mualaf dari Katolik. Coba adakan satu program mungkin di Katolik itu, program pembinaan umat begitu supaya jangan gampang-gampangan orang mualaf gitu loh bang. Coba gitu. Ya. Supaya kalian paham Islam itu seperti apa begitu ya. Ada kajiannya begitu. Biar tahu agama Islam itu apa. Intinya yang mau saya katakan begini bang. Kalau ada pemberitaan tentang Yesus dari kitab lain, entah itu dari Al-Quran kah, dari mana kah, dari kitabnya Lia Eden kah, itu Yesus palsu yang diberitakan orang begitu. Jadi begitu bang ya. Iya. Baru saya dengar begini bang. Ini apa? Nabi, sementara saya pernah baca di Alkitab, Nabi yang benar itu tidak pernah masuk dalam gua. Sementara setan yang biasanya disimpan dalam gua, Pak. Iya, di dalam Bible memang setan-setan itu dicampakkan ke dalam gua-gua yang gelap, begitu. Nah, sementara menurut orang Islam, Muhammad itu menerima wahyu itu di gua. Dan kita tahu bang, di gua itu pasti nggak ada lampu. Apalagi di zaman Muhammad gitu. Makanya ketika Muhammad disuruh membaca, nah ini menjadi pertanyaan.
Bagaimana Muhammad disuruh membaca di goa? Lampunya dari mana, Bang? Gitu kan? Bagaimana kita disuruh membaca tapi di tempat yang gelap? Begitu. Seperti itu, Bang. Oke, Bang ya, kita kasih kesempatan kepada Muslim ya. Oke, terima kasih saya sudah naik di Bang Edis. Sama-sama, Selama Bang. ini Sama-sama. saya tidak naik. Tidak naik. Sama-sama, Terima artinya kasih begini Bang, Anda dari mualaf sudah kembali lagi kepada Kristen, ya belajar Bible, ya kan? Bagaimana seorang Kristen itu harus hidup sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible. Menjadi pengikut Yesus yang benar, begitu Bang. Siapa Bang, siapa Bang. Oke. Saya malam-malam saya tunggu Abang Edis. Kapan mau pagi atau malam siaran saya selalu ikuti Abang. Makanya minta naik tidak pernah kasih naik. Mantap, mantap. Oke, terima kasih Bang Bang Pucong ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya. Selamat datang kembali. Ketika Anda sudah menjadi Kristen kembali, artinya Anda sudah selamat datang kembali. Artinya sekarang tinggal bagaimana Anda harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Begitu Bang ya? Iya. Saya turunkan ya Bang ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya teman-teman sekalian ya, kita mendengar banyak sekali mualaf-mualaf yang sudah meninggalkan lagi agama Islam ini. Ini bagaimana nih ya, kemarin diagung-agungkan, ini mualaf saudara-saudara. Ternyata keluar lagi dari agama Islam. Iya kan? Begitu gampangnya orang mualaf terus keluar lagi dari agama Islam setelah mendengar channel ini. Dan yang inbox saya itu banyak sekali. Yang mualaf-mualaf ya terutama ya. Ada juga yang Islam dari lahir tapi sedikit. Tapi kebanyakan itu yang dari mualaf. Mereka sudah mualaf kemudian balik lagi ke Kristen. Setelah saya melakukan expose begitu ya. Melakukan pembukaan terhadap agama Islam seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada air kata-kata. Air kata-kata. Terima kasih. Ya, air kata-kata. Ya, air kata-kata Muslim Bang. Halo Bos. Ya, Muslim Bang. Ini tidak, saya Kristen. Suara Bang macet-macet Bang, jadi saya turunkan dulu Katolik. ya. Teman-teman suara Bang macet, dia macet-macet teman-teman. Saya dengar suara dia macet-macet. Oke, kita kasih naik ada Al-Haipairs. Apa ya? Ya, Al-Hai. Aduh gimana nih saya ya. Alhi, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo? Ya, halo. Ya, Muslim kah? Aduh, terpental lagi. Oke. Kita kasih naik lagi ada BGW. Ya, BGW. Selamat malam Bang. Ya, Muslim Bang? Islam Bang. Ya, tapi jangan mengucapkan assalamualaikum Bang kepada saya Bang. Enggak apa-apa, kita kan saudara, cucu Nabi Adam Abang kan? Duh, nah ini lagi nih, aduh tiap hari ada aja. Ya tapi nyalakan kamera dulu lah. Kamera nyalakan dulu, yuk. Cucu Nabi Adam enggak apa-apa. Ya setiap hari loh Bang, ada orang yang ngomong begitu Bang. Setiap hari, padahal sudah saya bilang juga, setiap hari juga saya bilang. Bang, Muhammad bilang dalam hadis, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu kata Muhammad Bang. Kenapa kayak itu Bang? Ya itu makanya Anda urusin ajaran Anda. Wah, Bang ini. No. Tapi aku nggak apa-apa tadi kan Bang? Bukan, Anda kan bilang kepada saya assalamualaikum. Nah, memang itu secara hubungan kita sesama manusia itu baik Bang. Karena Anda Alhamdulillah, mendoakan betul, supaya keselamatan ada pada berarti kita diri masih saya. saudara Bang, berarti kita masih cucu Nabi Adam Bang. Alhamdulillah. Ya, masalahnya agama Islam tidak mengajarkan Anda begitu.
Agama Islam mengajarkan Anda kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ini heran, makin banyak orang Islam gak percaya agama Islam nih gimana? Gimana Oke. Bang? Ayo kembali ke tema kita yuk. Nih. Nah, apa ceritanya Bang? Ya ini, Apa cerita? jadi ternyata tidak ada nama Muhammad dalam Taurat maupun Injil. Terus nggak apa-apa kalau nggak ada namanya. Ya berarti Anda kena prank lah, gimana? Seperti dalam Al-Quran kan ada. Gimana? Kalau nggak ada itu nggak apa-apa. Oke lah, Ini Abang bagaimana selesaikan kalau- dulu lah makannya lah. Iya ya. Aduh, ini orang ini. Oke. Kita kasih naik gini. Ada Dominic NTT. Dominic. Ya, kalau dari nama-namanya ini kayaknya non-muslim. Sebenarnya saya mau naikkan yang muslim-muslim ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kita coba. Ya, Dominic NTT, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo? Halo? Halo. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Tuhan Yesus berkati. Gelap Bang, coba di tempat Ya. yang terang Bang. Coba, pindah. Saya nggak melihat. Pindah di tempat yang agak terang supaya saya bisa lihat nih. Coba, yuk. Soalnya ini lampunya nggak bagus ini bang. Bisa cari tempat yang terang Bang. Kalau gelap-gelap begini kita nggak bisa Bang. Karena ini seperti ada yang Anda sembunyikan dari diri. Coba, pindah dulu di tempat yang terang. Ini kan Bisa? kami cari jaringan bang. Cari-cari di sini kan ada jaringannya. Kalau di tempat terang nggak ada jaringannya. Oke lah, baiklah. Mohon maaf ya, kita turunkan dulu. Karena dia tidak bisa menunjukkan wajahnya dengan jelas, jadi kita turun. Oke, kita kasih naik ada Komang Arjaya. Komang Arjaya. Ini nampaknya Hindu ini Komang. Saya punya teman namanya Komang, Kade, Made, Wayan. Ya, banyak. Ya, Komang, Hindu ataukah Muslim? Halo, selamat pagi, abangku. Selamat malam, Bang. Oh, pagi-pagi? Halo, selamat malam, Pak. Maaf. Iya, Bang Komang Salam Muslim dari kah Bali. atau Hindu? Saya Hindu. Hindu. Iya, gimana Ya, Bang? Hindu saya. Gimana? Iya, kita sebenarnya lagi membahas tentang agama Islam nih Bang. Saya mengundang yang Muslim-Muslim nih. Tapi kalau Abang datang ini apa hubungannya nanti gitu loh. Silakan. Oh ya, mohon maaf ini. Salam dari Bali ya, bangku. Salam juga Bang, salam kenal ya Bang. Gimana Bang? Siap. Gimana? Sini main ke Bali. Oh boleh Bang, kapan-kapan kita main ke Bali Bang. Yang penting sudah aman dari orang-orang yang ingin membombardir Bali. Soalnya saya dengar Ini aman sih. aman ya. Tapi yang tidak amannya ini, saya dengar-dengar berita kan ini yang pulang mudik ke rumahnya itu sekitar 1.000, tapi takutnya yang datang itu ke Bali 2.000. Oh iya macet ya. Wajar lah Bang ya, karena daerah wisata Ya. begitu Bang. Tapi maksud saya tidak ada begitu orang-orang yang ya berciri-ciri beresai hitam-hitam begitu ya, serba hitam, ninja begitu. Ada. Kemarin ada itu beberapa orang yang kena begal itu yang itu dah. Yang kayak ninja itu, yang begal-begal. Oke lah. Oke Bang Wisnu, kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Siap. Oke, saya Terima turunkan kasih, dulu ya Bang. Bang Wisnu ya. Oke, turunkan dulu. Bang Wisnu, Bang Komang. Maksudnya Komang. Iya sekali lagi teman-teman ya, silahkan teman-teman muslim. Ayo naik kemari ya. Tema kita ini ya, ternyata tidak ada nama Muhammad dalam Taurat maupun Injil ya. Jadi tolong kalian jangan berhalusinasi. Jangan maksa bahwa nama Muhammad itu ada dalam Taurat maupun Injil ya. Kalaupun maksa ya nggak apa-apa. Situ tunjukkan aja. Tunjukkan. Di mana ya. Tertulis dalam Taurat maupun Injil. Oke, kita kasih naik lagi ada. Sekali lagi teman-teman ya, tolong ya kepada teman-teman.
tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih kesempatan kepada yang Muslim ya. Kepada yang Muslim. Oke, sebentar saya turunkan dulu. Sekali lagi teman-teman sekalian, tolong kalau Anda Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Berikanlah kesempatan kepada Muslim supaya mereka yang naik ke sini, supaya mereka bisa memberikan klarifikasinya, supaya mereka bisa mendapat kesempatan ya untuk menjawab tema ini. Ya, Erik Ranggung. Erik Ranggung lagi. Selamat malam. Silakan Erik Ranggung, nyalakan kamera Anda. Ya dong, masa ganteng ini nggak bi? Nah, gini kan ganteng. Ya, silakan. Pak Erik, silakan Pak Erik. Gini Idris ya. Pertama-tama Idris, saya ingin menanggapi pernyataan kamu tadi kan. Kamu bilang gini ya, yang belakangan palsu gitu ya. Gini. Ya, jelaskan dulu. Gini. Al-Quran itu datang belakangan. Betul. Nah, sudah lebih dulu ada Injil, sudah lebih dahulu ada Taurat. Ya betul. Nah, sekarang kita begini, apakah Al-Quran itu datang sebagai yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Al-Quran mengatakan iya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Padahal isi Al-Quran itu berbeda. Dengan Injil, dengan Taurat beda jauh. Nah, sekarang kalau ada uang, kita bicara tentang uang atau apa sajalah. Ya. Dia datang terlebih dahulu. Nah, biasanya yang palsu-palsu itu datang kemudian. Contoh nih, ya kan? Honda memproduksi Suprafit. Nah, kemudian yang palsu-palsu akan memproduksi Superfit. Nah, saya dulu juga terkecoh. Zaman-zaman kita sekolah kan, saya pikir ini motor Suprafit. Ternyata setelah saya dekati, Superfit. Nah, ini KW-nya begitu. Ya kan? Nah, begitu juga dengan kitab. Saya dengar. Jadi Al-Quran datang belakangan. Ngakunya sebagai kitab yang menyempurnakan. Tapi ternyata bukannya menyempurnakan. Malah mengacau balau kan Bang. Mengacau balau. Silakan. Silakan. Oke ya. Kamu jawab ya pertanyaan saya. Mana duluan Injil sama Taurat? Mana duluan Injil sama Taurat? Duluanan Taurat. Nah, berarti Injil juga palsu dong, KW. Enggak nentu. Apakah Injil mengatakan bahwa Taurat palsu? Berarti Injil juga palsu dong. Karena duluan Taurat, berarti Injil palsu. Tidak semua yang datang duluan mengatakan seperti itu. Kecuali kita dapatkan kontradiksi di dalamnya. Kata kamu yang duluan kan Taurat dan Zabur. Artinya Injil juga palsu karena lahir setelah Taurat dan Zabur. Kalau kita dapati di dalamnya kontradiksi atau saling bertentangan, maka itu bisa kita katakan palsu, begitu. Kedua ya. Sebentar dulu. Betul atau tidak yang saya katakan? Iya, udah itu sudah selesai. Islam kan tidak ada nama Muhammad dalam Taurat atau Injil gitu kan? Ya, ada nggak? Gini loh. Yohanes 16, 12 sampai 15 itu merujuk pada siapa? Coba silakan Anda baca. Masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu apa yang Bapa punya. Adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, pertanyaan saya,
Yohanes 16 12 sampai 15 itu ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Itu kan sudah tertulis roh kebenaran. Iya, ditujukan kepada siapa? Roh kebenaran. Ya siapa orangnya? Roh kebenaran bukan orang itu, roh kebenaran. Iya siapa? Ini yang akan datang ini siapa? Roh Kudus. Ya siapa? Kok siapa? Roh Kudus kok siapa? Gimana sih ini orang ini? Iya Roh Kudus siapa yang akan datang itu? Yang akan memberikan kebenaran itu siapa? Yang jelas itu kan diutus oleh Yesus, betul? Iya siapa orangnya? Autor Anda mau ngemis bahwa itu Muhammad gitu? Saya ingin pertanyaan dulu siapa orangnya? Jawab dulu. Ya sudah, ginilah biar kita tidak debat kusir. Anda ingin mengatakan bahwa yang diutus oleh Yesus itu Muhammad gitu? Bukan begitu, jawab dulu. Yohanes 16 12 sampai 15 ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Kan sudah dibilang tadi roh kebenaran, ya kan? Atau Ya, roh roh kudus benar. itu akan Siapa roh benar itu? siapa? Ya, Roh Kudus, sudah dibilang siapa Iya, Roh Kudus? di sini Tanya lagi kan. siapa lagi? Ini gimana sih si Erik Oke, ini? Oke ya. Di sini dikatakan, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya berarti dia akan berkata. Berarti ada sosok loh. Nah kan? Coba Dan baca dia akan pelan-pelan. memberitakan. Coba dimulai dari ayat Dia akan pertama. mengatakan sesuatu. Coba dimulai dari ayat pertama pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Berarti ini belum dikatakannya kan? Tetapi Mu di situ siapa? Mu di situ siapa? masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Iya, mu di situ siapa? Saya nggak tahu. Mu Saya malah bertanya. mana Hadis. ini? Ini kan kita kalian. Ini kan Oke, kita saya jelas, saya kalian. bantu. Saya bantu. Mu di situ adalah murid-murid yang Yesus sedang berbicara kepada mereka. Lanjut. Oke. Nah, tetapi kan sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Oke, Tetapi kamu di situ masih apa- merujuk kepada murid-murid. Lanjut. Ya, kan? Kan? Ia datang yaitu roh kebenaran. Ia datang, yaitu siapa? Dia tahu saya ini kita kalian. Enggak, tertulis di situ tadi. Ia datang, yaitu siapa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu gimana nih? Saya bertanya. Ini kepada gimana kamu, nih? Aduh, tolong jelaskan. nggak tahu. Ini gimana sih? Siapa? Sebentar. Ia datang, yaitu roh kebenaran, betul nggak? Iya. Nah, jadi yang akan datang itu roh kebenaran, betul nggak? Iya siapa? Iya, bukan Muhammad. Gimana? Iya saya bukan Muhammad. Yang saya tanyakan menurut Eri siapa ini? Loh, Kan kok sudah bisa dibilang Eri Ranggung roh kebenaran. Iya roh kebenaran itu siapa? Pasti ada Roh sosoknya kan? kebenaran kok siapa? Gimana sih? Allah itu siapa? Oke, sekarang saya tanya. Allah itu siapa? Apa? Siapa Allah itu? Muhammad itu siapa? Manusia? Iya, siapa Muhammad? Manusia seorang rasul Siapa dan Muhammad nabi. itu? Seorang rasul dan nabi. Iya, siapa Muhammad itu? Oh. Sudah saya katakan seorang Iya, rasul siapa dan Muhammad nabi. itu? Siapa? Utusan Allah. Iya, siapa Muhammad itu? Siapa apa? Anda kan sudah tanya sama saya, siapa roh kebenaran? Ya roh kebenaran. Dia Gini ya. adalah roh kebenaran. Itu merujuk kepada roh yang daripada surga yang akan memberitahukan kepada murid-murid tentang kebenaran, yaitu Roh Kudus yang datang daripada surga, datang daripada surga. Nah, sekarang kalian umat Islam, terutama Nandar dan kawan-kawan, kan sedang berhalusinasi bahwasanya itu adalah Muhammad. Saya turuti dulu kemauan kalian. Saya tanya, roh itu diutus oleh siapa? Saya nggak Sebentar. mengatakan ini Menurut untuk ayat itu, Muhammad. roh itu yang diutus saya oleh siapa? tanyakan ini ditujukan kepada siapa-siapa sosok yang dituju. Itu aja. Udah ditanya, udah dibilang roh kebenaran. Roh kebenaran siapa? Roh kebenaran siapa? Ya roh kebenaran itu yang akan datang menginsapkan Iya, siapa manusia, orangnya ini? supaya menyadarkan mereka bahwa mereka percaya, terbuka mata hati mereka percaya kepada Yesus seperti itu. Itulah roh kebenaran. Di sini saya ulangi lagi ya. Saya bacakan lagi ya. Dia akan berkata dari kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Terus Artinya orang ini akan berkata-kata
akan Roh mengatakan kebenaran hal itu. Roh Nah, kebenaran siapa itu. orang yang akan berkata kebenaran ini? Ya, Siapa lanjut, orangnya? lanjut. Roh kebenaran Siapa? itu akan berkata-kata. Lanjut lagi. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, artinya ada seorang yang mendengarkan, ada Terus? sosok kan, Terus? dan ia akan memberitakan, artinya ia akan memberitakan segala sesuatu kan, Terus? kepadamu, kepada seluruh orang-orang kan. Nah, kepadamu, apa yang Bapak punya, berarti dari Bapak, nah kan, dari Bapak adalah aku punya kan. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Stop dulu. Ada sosok. Ya, gimana? Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, betul? Betul. Oke, artinya yang akan diberitakan oleh roh kebenaran tadi, sosok yang akan memberitakan tadi itu didapatnya dari Yesus, betul? Iya, betul. Oke, nah sekarang gini, kami kan orang Kristen sudah mengatakan bahwa itu berbicara mengenai Roh Kudus, roh kebenaran. Nah, kemudian Anda orang-orang Islam diwakili oleh Erik Ranggung, itu adalah tentang Muhammad, betul? Saya belum mengatakan. Iya, Itu tapi cuma kan maksud Anda ke arah situ kan? Anda mau mengatakan itu Muhammad kan? Iya. Oke, berarti Anda percaya bahwa Muhammad itu utusan Yesus? Bukan. Nah, ini namanya standar kan? Ini dari Bapak. Loh, ini bagaimana? Oke, berarti Muhammad diutus oleh Bapak. Oke. Ini gimana? Nah, ini sebentar. Anda percaya bahwa sebentar gini. Kita turun gini teman-teman gini. Kita biar nggak debat kusir ya. Kita turuti dulu maunya orang Islam. Kita turuti maunya orang Islam. Berarti Muhammad diutus oleh Bapa di sorga. Diutus oleh Allah. Bapa di sorga. Saya nggak tahu itu Bapak surga apa. Nah, kan ini gimana? Makanya kalian itu gini loh. Kenapa sih kalian itu tidak berdiri di bawah kaki sendiri? Ini Tuhan kami, Bapa di sorga. Anda klaim itu Allah, ini gimana ini? Padahal di dalam Al-Quran dikatakan jelas. Bahwasanya Allah tidak punya anak. Hampir-hampir saja langit terbelah karena ucapan kalian itu, betul? Betul nggak? Terus kenapa sekarang kalian mengemis-ngemis bahwasanya Bapak di surga yang mengutus Yesus? Mengutus Muhammad? Jangan lari kemana-mana. No, Lari ini ke temanya. gimana sih ini sudah saya Temanya itu apa temanya? Saya sudah turuti kemauan kamu. Katanya Muhammad diutus Bapa di surga. Anda bilang Allah itu Bapa di surga. Sementara Al-Quran mengatakan Allah bukan Bapa dari siapapun. Gini ya. Sebentar, saya mau turuti. Allah punya anak nggak? Sebentar. Allah punya anak nggak? Enggak. Jangan lari kemana-mana. Terus kenapa kalian mengemis-kemis bahwasanya Bapak di surga itu Tuhan lari kalian? kemana-mana. Ini tema yang Memang mereka ini nggak punya Tuhan sebenarnya. Oke ya. Gini ya. Tuhan kalian itu orang Tuhannya bangsa Quraisy yang disembah oleh pagan Quraisy. Loh, gimana malah ngemis-ngemis? Gini ya, gimana? Gini ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Stop ya. Nah, apakah Paulus berkata semua perkataannya dari Yesus? Apakah Yohanes semua perkataannya dari Yesus? Apakah yang lainnya berkata semuanya perkataan Yesus? Sedangkan di situ berkata Paulus, ini menurut saya. Artinya nggak kena Edis. Ini kelalu juga kepada Paulus. Oke, baik, saya turuti. Jadi mau kamu itu adalah Muhammad gitu ya? Nah, ini jelas ini. Iya, nggak apa-apa. Saya turuti dulu, Erik. Dengar. Oke lah, saya turuti mau kamu dulu. Sebentar. Aduh, pelan-pelan. Turunkan dulu ya. Turunkan dulu tensinya, pelan-pelan. Oke. Jadi begini, saya mau turuti dulu narasi kamu ya. Jadi itu berbicara tentang Muhammad, di mana Muhammad tidak berbicara mengenai berasal dari dirinya sendiri, betul? Betul? Iya. Oke, baik. Oke, karena tertulis di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Betul?
Betul. Tidaklah apa yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi menurut apa yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Ini sesuai kan? Oke, artinya Ia setiap akan sebentar. memimpin kamu dengan petunjuk kebenaran. Pelan-pelan. Ia tidak akan Artinya berkata-kata pada artinya semua diri yang sendiri. diucapkan Muhammad itu berasal dari wahyu, betul? Iya. Oke. Kalau oke. dalam Al-Quran kecuali hadis. Oh, berarti yang diucapkan Muhammad dalam hadis bukan berasal dari wahyu? Yang maksud Allah itu ialah segala sesuatu Nah, Al-Quran kan itu. saya turuti. Al-Quran, Setiap saya bukan turuti hadisnya. kemauannya. Dalam Di saat Al-Quran itu semua. pula dia ngeles. Ya, gimana? Ternyata Edis kalah debat sama saya. Ternyata. Jadi yang Anda maksud Muhammad itu berkata-kata bukan dari hawa nafsunya tapi dari wahyunya, itu yang ada dalam Quran. Apa? Oke, baiklah, karena Anda tidak menyimak, baik kita kenaikkan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Kita sudah turuti loh kemauan mereka ya. Bagaimana mereka mengais-ngais bahwasanya Yohanes 16 itu berbicara tentang Muhammad. Saya turuti. Sampai sejauh mana mereka akan memegang omongan mereka gitu. Saya turuti kemauannya. Ternyata setelah ditelusuri berbelat. Gitu loh. Yuk, silakan yuk. Kesempatan muslim yang lain yuk. Saya kasih kesempatan kepada kalian. Mari kita berbicara mengenai apa yang selama ini kalian klaim ya. Bahwasanya Muhammad dinubuatkan dalam Injil. Bahwasanya Injil Yohanes pasal 16 berbicara roh kebenaran itu tentang Muhammad. Bahwasanya di situ dia tidak berbicara dari keinginannya sendiri. Saya turuti. Ayo, saya turuti. Sampai sejauh mana kalian akan memegang klaim-klaim kalian itu? Apakah kalian sanggup memegang klaim kalian itu ya? Mari, ya silakan teman-teman muslim ajukan permintaan naik. Ayo kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada, sekali lagi teman-teman ya tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Anugrah Anantara. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi teman-teman yang Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Iya, Anugrah Anantara. Muslim Bang? Siap, Muslim Bang. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Mana kamera Anda Bang? Anugrah? Ya Bang, iya. siap. Ya, silakan. Anugrah Anantara, silakan. Bang, sebelumnya disclaimer dulu ya. Saya sebenarnya saya Muslim, tetapi saya tidak punya cukup ilmu yang dalam terkait agama. Terus kenapa Anda nekat naik kemari? Bang, begini Bang. Kalau dalam Islam itu seterusnya kan ada namanya silaturahmi. Kalau misalnya saya ada niat untuk silaturahmi sama abang, kemudian abang juga misalnya tidak bersedia, nggak apa-apa juga sebenarnya. Nggak apa-apa Bang, tapi masalahnya ajaran Islam tidak begitu. Ya gimana Bang kalau ajaran Islam? Yang abang pahami gimana? Oke, tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda kurang ilmu kurang wawasan, kurang pengetahuan tentang agama Islam kan. Makanya saya kasih tahu apa agama Islam sebenarnya. Nah, di dalam agama Islam, ya, Anda itu tidak boleh berteman kepada orang selain daripada orang Islam. Setuju? Begini Bang. Nah, kan tadi udah ngomong, saya tidak punya pengetahuan tentang agama Islam. Sekarang Anda malah ngeyel. Mana sih Anda ini? Bang, di dalam agama Islam, Anda itu kalau ketemu orang Yahudi dan ketemu orang Nasrani, jangan ucapkan salam kepada mereka. Bahkan Anda itu diperintahkan untuk mendesak mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Ya. Tapi kan begini Bang, kita kan sebagai manusia kan punya persaudaraan sesama manusia gitu Nah Bang. justru itu artinya ajaran Islam bertentangan dengan hati nuranimu, betul nggak? Sebenarnya tidak juga Bang. Duh, gimana sih ini orang? Bang, gini. Ini Muhammad nih, oke? Okay. Sebagai sosok yang kalian harus patuhi, taati, ikuti. Apapun yang dikatakan dia nggak boleh kalian bantah, betul? Yes. Nah Muhammad bilang dalam sebuah hadis,
Janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Tetapi Bahkan kan bukan jika berarti, kalian Bang, bertemu, bukan jika berarti kalian kita jumpai, sebentar Bang, jika kalian jumpai mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Oke, mungkin itu mungkin satu sisi Bang, tapi kita juga setahu saya dalam Islam juga itu kita diajarkan ada namanya hablum minanas, hablum minallah. Jadi ada hubungan kepada yang bersama pencipta, kita juga Iya, bisa itulah membangun hubungan kalian kepada manusia. sesama manusia. Hubungan kalian kepada orang Nasrani dan Yahudi, jangan ucapkan salam kepada mereka, Oke, jangan kalau jadikan mereka teman. Kalau ketemu dengan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Sekarang begini Bang, saya tahu Bang, hati nuranimu, ya, di dalam hati nuranimu, Anda menolak itu. Ini nggak benar ini ajaran, makanya Anda menolaknya. Coba, ya kan, makanya gimana? begini Bang, saya bilang begini. Agama itu sebenarnya setelah keyakinan Bang, ya. Artinya sama halnya seperti Bang Edi sini meyakini agama Kristen sebagai Justru jalan- Anda tidak meyakini ajaran agama Islam. Kalau Anda meyakini ajaran agama Islam, Anda harus lakukan itu, terapkan itu. Setiap Bang, tidak ketemu beres, Bang. dengan orang Itu Yahudi kalau- dan Nasrani, harus kalian desak ke jalan yang sempit. Itu Bang, kalau Bang itu mendominasi terus. Santai aja Bang, kita pelan-pelan saja diskusi. Anggaplah saja kita berteman sebagai manusia Bang, gitu aja Bang. Oke, coba Tidak usah- silakan. Gini aja, perlu nggak kira-kira saya tunjukkan kepadamu bahwasanya apa yang saya katakan tadi itu adalah benar, bahwa Anda itu diwajibkan untuk melakukan hal yang demikian ketika bertemu dengan Yahudi dan Saya Nasrani. tahu Bang, yang saya tahu agama saya mengajarkan untuk menjaga hubungan sesama manusia, gitu aja. Makanya saya sekarang berusaha Di untuk menjaga mana? Oke, gini, ada Al-Quran di situ nggak? Ada Al-Quran di situ nggak? untuk menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minanas. Inilah, gimana? Dia tadi di awal sudah datang, Bang, saya nggak ngerti tentang ajaran agama Islam. Sekarang berubah, dia jadi ngerti ajaran agama Islam. Ini bagaimana ini saudara-saudara? Gini Bang, artinya kalau mau diukur takaran keahliannya Bang, gini Bang, dengar dulu Bang. Kalau mau diukur takaran keahliannya antara saya mungkin memahami agama saya dengan Bang Edis memahami agamanya, mungkin Abang Edis ini lebih kuat pemahamannya. Saya mungkin ya saya akui saya mengaku beragama Islam, tetapi secara totalitas itu saya tidak mempelajari secara total. Nah, sekarang saya memberitahu kepada Anda, kenapa Anda ngeyel? Tidak ngeyel Bang. Oke, sekarang Anda akui nggak bahwa Anda tidak mengerti ajaran agama Islam? Tidak mengerti secara dalam, tapi saya Oke, meyakini sekarang ya. kalau misalnya saya beritahu bahwa ajaran Islam adalah yang demikian tadi, Anda mau membantahnya? Iya, tapi Nah, menurut kan saya- ini mulailah berobat. Bang, ajaran agama Islam, gini aja dah, saya tunjukkan saja ya. Saya tunjukkan saja nih. Saya tunjukkan. Nih, sebentar ya. Sebentar ya. Biar Anda mengerti nih. Biar Anda mengerti apa itu ajaran agama Islam. Tolong sabar dulu, nih ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana ajaran agama Islam yang sebenarnya. Yang selama ini Anda tidak pernah tahu. Nih, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Anda dan nanti saya minta Anda untuk membacanya ya. Saya minta Anda untuk membacanya. Sebentar ya Bang ya. Sabar, saya tunjukkan dulu hadisnya kepada kalian. Nih ya. Gini aja Bang, itu diskusi yang ringan-ringan saja Bang, tidak usah terlalu jauh kita masuk ke sana. Ini selesaikan dulu. Anda mau jadi orang muslim. Betul. Anggap saja begini, saya Anda mau jadi sekarang orang ini muslim? tadi mau bercerita kepada Abang untuk mendapatkan ilmu. Simpel aja Bang, tidak usah terlalu Loh, berat sebenarnya. kenapa Anda ketakutan ketika saya ingin menunjukkan ajaran agama Islam kepadamu? Kenapa? Sebenarnya tidak Bang, saya tidak ketakutan dengan Oke, itu Bang. bagaimana kalau saya tunjukkan bahwa yang saya katakan tadi itu memang benar, ajaran agama Islam? Bagaimana? Gimana Bang? Oke, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Saya balikan kamera saya dulu sebentar Bang. Ini Bang ya. Saya tampilkan dulu. Ini udah sering Bang saya katakan, tapi banyak orang Islam nggak percaya ini. Nih. Ya, tidak boleh mendahulukan salam kepada non-muslim sebagaimana hadis berikut nih. Nih Bang ya. Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani.
Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Dalam hadis-hadis yang lain, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda kenapa tidak mau melaksanakan ajaran ini karena bertentangan dengan hati nuranimu? Anda kan nggak mau melaksanakan ini karena ajaran ini bagimu ini aneh ajaran, betul kan? Betul nggak? Ya, betul. Oke, sekarang kenapa Anda masih nekat mengikuti Muhammad, tetapi di detik yang sama Anda mengatakan ajaran Muhammad itu aneh? Coba. Oke. Silakan. Oke Bang, ini kalau terus terang kalau soal hadis ini Bang, saya baru tahu sekarang Bang. Terima kasih ya Bang. Iya, Saya terlalu makanya saya tahu Anda Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya Anda mengerti ajaran agama Islam, di detik yang sama Anda akan meninggalkannya. Gimana sih? Coba. Apakah Anda masih mau mengikuti Muhammad? Sejauh ini Bang, potongan hadis ini Bang belum. Itu kan ini. Nggak boleh begitu loh Bang. Ini loh. Anda mengatakan Anda pengikut Muhammad. Anda mengatakan Anda Muslim. Ajaran agama Islam, kalau kalian bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada orang Islam yang melakukan ini sekarang Bang. Nggak ada. Coba. Iya. Sekarang gimana? Masih pengen mengikuti ajaran agama Islam? Bang, potongan hadis ini Bang belum cukup syarat untuk. Nah, mulailah sudah mulai. Aduh. Gimana sih Bang? Aduh. Anda ini saya beritahu ajaran agama Islam, tapi Anda sendiri menolaknya. Ini bagaimana? Saya ngomong juga sedikit Bang. Bisa nggak saya ngomong juga Bang sedikit? Bisa Bang? Silakan. Oke Bang. Gini, makanya udah Bang, saya bikin nih. Mustahil seseorang menjadi Muslim, tapi di saat yang sama tidak menjadi memusuhi Yahudi dan Nasrani. Edis TV itu. Gimana itu? Masih Anda membantah itu? Coba Bang, abang yang baca dah. Coba baca yuk. Baca. Sudah Bang. Baca. Oke Bang, bisa saya ngomong Bang? Bisa Ya, Bang? silakan baca dulu. Mustahil seorang menjadi Muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Iya. Silakan. Oke Bang, itu satu sisi yang berbeda Bang ya. Karena saya baru dapat informasi ini dari Abang, terus terang saja. Tetapi keyakinan saya di agama saya Bang, itu ada namanya hubungan itu dijaga antar hubungan kita dengan Tuhan dengan sesama manusia. Nah, sesama manusia ini kan konteksnya luas Bang. Tidak mesti sesama Islam, tapi dengan semua golongan, semua ras, semua agama Bang. Itu juga. Ada Al-Quran di situ? Saya sekarang, saya bilang begini Bang, saya secara terlek Bang tidak begitu memahami, tetapi yang saya dapat ajaran dari kecil itu Bang, untuk menjaga hubungan itu memang itu diwajibkan Bang. Makanya kenapa saya nekat masuk ke rumah Abang, sebenarnya karena saya juga lama mengikuti sebenarnya live Abang, makanya saya agak tertarik. Kenapa saya tertarik? Bukan berarti kemudian saya tertarik untuk masuk ke agama Kristen Bang, tetapi karena saya tahu bahwa agama Kristen ini juga adalah ciptaan dari Zat yang Maha Kuasa Bang. Entah mungkin kalau di Kristen disebut Tuhan Yesus atau Bapa di surga atau Roh Kudus, mungkin bagi kami Allah Subhanahu wa taala itu kan bagi kita itu kan beragama kan sumbernya cuma satu yang di atas Bang kan. Cuman penamaannya setiap agama itu berbeda-beda. Tetapi saya juga sebagai manusia biasa juga pengen tahu sebenarnya. Tidak salah dong kalau misalnya saya mau. Sekarang gini aja Bang. Tahu Kristen seperti apa, Taurat seperti apa, perjalanan nabi-nabinya seperti apa, tidak salah kan Bang. Oke. Sekarang gini aja. Persoalan kebenaran itu kan Bang cuma milik yang di atas Bang. Kita sebagai manusia hanya menjalani tugas kita sih cuma satu Bang, menjaga hubungan sebagai sama manusia di dunia. Kemudian berlaku adil dan baik kepada siapapun, kan cuma itu Bang. Persoalan kebenaran Bang, tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Apakah Bang Edis, Bang siapapun tidak bisa mengklaim kebenaran Bang, karena kita semua punya hakikat sebagai manusia yang sama. Bagaimana caranya kita mau mengklaim kebenaran? Bahwa Kristen kita paling benar, bahwa Islam kita paling benar. Sementara semua agama ini produknya dari satu yang di atas Bang. Bisa saya jawab? Kita kan sebenarnya ini menyembah satu yang di atas Bang. Beda Bang. Bang. Seandainya kita itu punya Tuhan yang sama, hari ini saya Kristen, besok saya Islam Bang. Rabu hidup.
Kamis Konghucu bang, gitu loh. Kalau kita punya, nggak sama bang. Yang kita pertuhankan itu beda. Sekarang begini. Oke, saya tanggapi dong. Tadi kan Anda sudah bicara panjang lebar. Saya tanggapi ya, boleh? Oke, gini. Pertama-tama, Islam itu bukanlah apa yang keluar dari hati nuranimu. Islam itu bukanlah apa yang diajarkan oleh orang tuamu. Islam adalah apa yang Quran katakan, apa yang hadis katakan, betul? Nah, jadi Anda harus bisa membedakan ajaran agama Islam dengan ajaran yang berasal dari pemikiranmu. Nah, sekarang ada Al-Quran di situ? Saya tidak tahu. Nah, pantesan Anda ngomong yang ngelantur kemana-mana. Di dalam Al-Quran bang, di dalam surat At-Taubah. Nih, saya tunjukkan suratnya lagi bang. Saya tunjukkan suratnya lagi. Kalau kita ngomong tuh pakai dalil bang. Pakai dalil bang. Ya, nih. Nih, saya tunjukkan dalilnya nih. Saya tunjukkan dalilnya. Bagaimana Al-Quran memerintahkan Anda kepada orang muslim. Nih, saya tunjukkan. Saya balikkan lagi kamera saya. Nih bang ya. Ini kemarin ini sudah ada yang minta ayat-ayat ini dihapus bang. Tapi sayangnya umat muslim marah-marah. Nih. Sebentar ya. Coba bang baca nih. Ini surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat yang ke-29. Ya, At-Taubah 29. Coba baca bang. Baca. Agak buram bang, agak buram. Ini terang banget loh, buram apanya, yuk. Ya, oke lah, paham. Yuk baca. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh. Sedang mereka dalam keadaan tunduk. Oke, sebentar. Ayat ini mau Anda laksanakan atau hanya jadi pajangan saja? Coba ayo. Saya pakai interpretasi logika saya bang ya. Ya bang ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Nah, itu kan maksudnya berarti secara umum ya, itu termasuk juga memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhannya Kristen misalnya, atau Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, ya. Bang, ini yang tidak beriman kepada Allah bang, bukan tidak beriman kepada Yesus. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya. Apakah saya beriman kepada Allah bang? Agama Islam bang. Ini kan sebentar bang, saya beriman kepada Allah enggak? Ya apapun namanya bang. Aduh, sebentar dulu bang. Apakah saya beriman kepada Allah? Itu kan bang pasti punya Tuhan juga kan bang? Bang, sebentar saya tanya. Apakah saya beriman kepada Allah? Kalau versi kita Islam adalah Allah, mungkin abang versinya lain. Di agamanya abang mungkin. Berarti Yesus itu Allah menurut Anda? Bang, Anda diperintahkan oleh Al-Quran untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul? Betul. Oke, saya beriman kepada Allah enggak? Penamaan Allah itu kan untuk Tuhannya agama Islam kan? Oke, berarti Allah itu dalam agama lain Yesus gitu? Ya bisa jadi. Bisa saja. Oh, bisa jadi. Bisa jadi katanya. Berat. Wahai Ustadz Adi Hidayat, sampai kapankah Anda bersembunyi? Sampai kapankah Anda tidak menanggapi tanggapan saya sehingga orang-orang muslim yang awam ini, Anda bayangkan nih, ada seorang muslim yang mengatakan bisa jadi Allah itu Yesus. Ngeri, saudara-saudara ini paham Islam Anda ini sudah harus dibawa ke bengkel. Ini Anda sudah berbahaya ini akidahmu ini kalau begini caranya. Dengar dulu bang, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena semua agama itu bang, itu memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti mereka menyembah Tuhan, ya kan? Iya, masalahnya beda-beda bang. Kita tahu itu kan cuma satu yang di atas bang. Bang, ini kan sebenarnya Tuhannya gini bang. Tuhannya orang Hindu sama Tuhannya orang Islam sama atau beda? Kenapa bang?
Tuhannya orang Kristen sama Tuhannya orang Islam sama atau beda? Namanya berbeda. Iya, sosoknya. Beda nggak? Feeling saya sama. Sama katanya. Waduh, berat ini saudara-saudara, feelingnya sama. Ini feelingnya. Ini kalau kita ngomong agama dengan feeling ini Bang, sebentar Bang. Ketika ini sebentar lagi saya mau tutup acara ya. Sebentar lagi saya mau selesai. Gini Bang, sedikit. Gini. Bang, sedikit gini. Sedikit Bang, sedikit. Anda kan masih ngeyel. Bang, Anda kan masih ngeyel. Bahwa gini Bang, saya tunjukkan bahwa Tuhan Anda Allah dengan Tuhan kami itu gak sama. Kita diskusi pakai logika saja. Kasih turun kitabnya. Kita diskusi pakai logika sebagai manusia. Kasih turun kitabnya. Kasih turun. Ya, nggak usah baca kitab, nggak usah baca hadis, nggak usah baca Bebel. Kita diskusi pakai logika saja tentang manusia. Kita bicara tentang penyembahan kepada Isa. Masalahnya agama Islam itu bukan dari logika Anda. Agama Kristen itu bukan dari logika Anda. Kristen itu sumbernya, Bang. Kristen sumbernya Bible. Islam sumbernya Al-Quran. Saya yakin mengajarkan supaya berakal, supaya menggunakan pikiran dalam beragama. Oke, sekarang bagaimana ajaran agama Islam, Bang ya? Nih. Jadi caranya stop. Simpan dulu Bibelnya Bang, simpan Al-Qurannya, simpan yang... Oke, baik, kita simpan Al-Quran, kita simpan Bible ya teman-teman ya. Nih, sekarang kita punya pikiran Bang. Oke, nih Bang ya, nih Bang. Ini ajaran agama Islam Bang ya. Tolong Abang dengarkan baik-baik, ini ajaran agama Islam. Nih ya, sabar ya Bang ya. Siap ya Bang ya, tolong jangan dipotong, nih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai ya perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Tuh, itu Bang, itu ajaran agama Islam. Gini Bang, saya beragama Bang menggunakan logika, ya. Saya beragama, saya secara kebetulan dalam konteks keimanan saya meyakini Islam sebagai. Abang nggak percaya sama Al-Quran lagi Bang? Percayalah Bang. Percaya sama Al-Quran. Coba Abang baca ini. Coba baca abang baca ini. Coba. Bisa nggak baca ini? Ini di dalam surat An-Naba ayat 33. Wa qa'iba atroban. Tahu nggak artinya ini apa? Sebentar, saya balikkan dulu kamera saya Bang ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Ini Al-Quran loh. Anda udah nggak percaya lagi dengan Al-Quran nih. Nih. Percaya, Bang. Pahala, dengar Bang, hadiah ya, rewardnya kepada orang-orang yang bertakwa adalah gadis-gadis yang punya payudara besar Bang, yang payudaranya montok. Nih. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita, berpayudara. Payudara apa Bang? Coba Abang baca. Payudara apa? Payudara apa? Baca saja Bang. Enggak ada yang baca, nanti saya sendiri yang tahu agama Islam. Ayo. Berpayudara apa? Baca aja Bang. Payudara apa? Baca aja Bang, gak apa-apa. Nah, berat sudah. Sampai dari tadi Bang sebenarnya hanya itu loh, gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok. Nah, sekarang Bang, bagaimana Anda masih mau mengklaim bahwa Tuhan di dalam agama Islam sama dengan Tuhan di dalam agama Kristen? Di dalam agama Kristen ada seorang Saduki, orang Saduki ya, berbicara kepada Tuhan Yesus di dalam Injil. Begini pertanyaan orang Saduki. Guru, kata dia, ada seseorang laki-laki memiliki seorang istri. Kemudian laki-laki ini meninggal. Kemudian istri itu menikah lagi dengan seorang laki-laki. Begitu terus sampai 7 kali. Pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang menjadi suami dari perempuan ini? Karena
ketujuhnya itu sudah menikahi si perempuan ini. Siapa nanti di di hari kebangkitan yang menjadi suaminya? Apa kata Yesus? Kamu betul-betul sesat karena kamu tidak mengerti kuasa Allah. Ya kan? Pada hari berbangkit, pada hari kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, sementara di dalam ajaran agama Islam, malah justru di dalam surga kawin-mawin, kesibukan penghuni surga. Itu bang. Bang, ajaran agama Islam ini bang, tapi orang Islam malu mengakuinya. Loh, ini ajaran agama Islam loh bang. Iya, iya. Secara letterlet memang itu menuliskan seperti Lah itu. iya, Bang. kenapa Anda katakan bahwa Tuhan kita sama bang? Beda bang. Yang saya katakan sama itu begini bang. Karena saya percaya juga semua agama itu pasti menyembah terhadap salah satu zat yang sampai sekarang juga kita belum tahu itu keberadaannya di mana. Yang menciptakan alam. Bang, gini ya bang ya, begini bang. Masalahnya. Jalan yang berbeda untuk menuju ke sana bang. Nah, dalam agama saya bang, yang saya yakini terlepas dari semua itu yang abang baca-baca yang berat-berat Bang, oke nih, saya putarkan, saya tambahin satu lagi bang. Ini satu lagi, karena sebentar lagi kita mau selesai, sedikit bang. Bang, ini kita mau selesai acara kita. Bang, menciptakan kebaikan, menciptakan keadilan, kemudian saya meyakini saya punya Tuhan. Itu aja bang. Oke, gini. Anda bisa ngomong apa saja karena Anda belum jadi orang Islam yang sejati. Nih, ini perkataan seorang ustadz. Ini saya tambah lagi satu orang ustadz ya. Bang, saya tambah lagi satu orang ustadz. Mau dengar? Banyak juga perdebatan bahwa agama Kristen juga itu banyak hal sebenarnya yang tidak masuk logika juga. Baik. Anda tadi gini, masalahnya begini. Anda sudah mengunci dirimu dengan mengatakan Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Biarkan ustadz yang bicara. Nih, dengarkan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Apa itu diklarifikasi bang? Kita sudah dengar juga videonya. Itu ucapan kita tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Itu bang, gimana Anda masih mau? Sekarang betul nggak itu ajaran agama Islam? Kalau video itu bang, saya sudah nonton. Bahkan ustadznya juga sudah mengaku salah. Artinya Anda setuju nggak bahwa itulah ajaran agama Islam? Menurutku ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, yaudah kalian rapat dulu lah. Kalian rapat dulu, tentukan dulu yang mana ajaran agama Islam. Satu bilang A, satu bilang C, satu bilang D. Aduh, gimana ini? Rapat dulu. Tapi kita klarifikasi. Gimana? Itu di beberapa, makanya abang nonton TV juga dong. Saya kan nonton itu dari Berta TV bang. Iya, diklarifikasi karena dia dipaksa. Banyak ormas-ormas yang, ya Anda tahu kan? Kalau udah dalam tekanan ormas-ormas ya begitu. Tapi aslinya memang seperti itulah ajaran agama Anda. Ada dalilnya, ada ayatnya. Bagaimana? Di kelompok Kristen juga bang, ada juga kelompok-kelompok yang seperti itu bang. Yang ajarannya juga kadang-kadang. Apakah ada dasarnya dalam Bible? Apakah ada dasarnya? Ya, yang saya maksud kan kalau abang misalnya di dalam ajaran agama Kristen banyak sekte-sekte aneh-aneh. Contoh misalnya jemaatnya disuruh makan rumput, ya kan? Ada itu. Tapi mana dasarnya dalam Bible? Ada enggak? Kalau enggak ada ya buang ke laut. Sekarang masalahnya yang barusan diomongin tadi ada dasarnya dalam Quran. Betul. Tapi kan secara letterlet sebenarnya tidak seperti itu lagi. Oke lah bang, karena berhubung saya mau ada acara, jadi kita sudahi dulu, besok kita ngobrol lagi bang ya. Ini kita diskusi kita singkat ini. Padahal sudah 15.600 orang jamaah ini yang sudah menanti-nanti diskusi yang lebih indah, lebih ciamik lagi nih. Tapi besok kita lanjut lagi bang ya. Oke? Gimana? Satu kalimat aja. Apa? Silakan. Bang, terus terang sejak awal itu saya masuk ke sini bang sebenarnya karena sudah lama saya ikuti abang sebenarnya. Banyak kajian-kajian abang itu yang saya tidak pernah dengar sebenarnya sebelum-sebelumnya. Dan saya tertarik sebenarnya diskusi panjang, bukan diskusi debat seperti ini sebenarnya. Tapi abang menggiring saya untuk terlalu jauh masuk hal yang berat. Padahal saya mau ringan-ringan saja sebenarnya tentang... Boleh, besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Hari ini saya mau ada acara, oke? Secara manusia begitu bang. Terus terang aja bang. Kalau kesempatan saya mau diskusi sama abang sebenarnya. Tapi jangan besok. Artinya gini, jangan lupa follow yang akun ini. Karena banyak akun-akun Edis TV tapi bukan saya, itu palsu. Banyak sekali. Jadi pastikan Anda follow yang ini. Ini sudah sekitar 2 minggu lalu saya ikutin abang sebenarnya. Sudah lama saya follow.
Oke, baik, terima kasih. Supaya saya kasih tahu kepada yang lain juga bahwa banyak akun-akun di luar sana, akun-akun palsu. Begitu. Oke ya, gitu ya. Oke Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Anugrah. Saya turunkan dulu. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman sekalian ya.